Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini, kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan, ntar kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu, dan memberikan kelancaran dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan pada firman-Mu pada kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu bertindak seturut dengan rencananya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Beriman dengan hikmat dalam segala tindakan, kita perlu melandaskan semuanya dengan hikmat yang dari Tuhan. Jangan nekat, jangan memaksakan diri apalagi mengabaikan suara Roh Kudus. Ketika ada bahaya dan tantangan, kita perlu menghindarinya berdasarkan tuntunan hikmat yang daripada Tuhan. Di pasal sebelumnya, Paulus menghindari bahaya pembunuhan di Syira. Tetapi di pasal ayat Alkitab kali ini, Paulus justru malah tidak mau menghindari bahaya yang menantinya di Yerusalem. Tentu jadi pertanyaan buat kita, mengapa di suatu keadaan Paulus menghindar, tetapi di keadaan yang lain Paulus malah melangkah menuju bahaya? Hal itu terjadi tidak lain karena ia bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul ayat 21 ayat yang ke-12 sampai 13 ini membuat sebuah momen ketika Paulus dan para murid di tempat itu menyadari akan bahaya yang mengancam Paulus jika Paulus pergi ke Yerusalem. Mereka bersama-sama memohon kepada Paulus agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem itu. Mereka sangat peduli terhadap Paulus dan melihat bayang jelas sehingga mereka ingin mencegahnya, namun Paulus memiliki sikap yang berbeda meskipun ia menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa resiko yang besar, bahkan mungkin mengancam nyawanya. Dan sudah diberitahu tentang bahaya itu, tetapi Paulus dengan tegas menolak permohonan mereka. Kisah Para Rasul 21 ayat 13 berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa langkah dan tindakan yang kita ambil hendaknya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ikuti tuntunan suara Tuhan Yesus dalam hati kita, walaupun itu mengharuskan kita menghadapi berbagai resiko dan bahaya. Ada kalanya memang kita harus menghindari, tetapi kalau sudah menjadi ketetapan Tuhan, maka kita perlu menghadapinya dengan hati yang berani dan penuh dengan sukacita. Dalam mengikuti panggilan dan rencana Tuhan, kita hendaknya rela untuk memikul salib dan mau berkorban bagi Tuhan sampai kepada nyawa kita. Terkadang tindakan kita yang disebut berlandaskan dengan iman nampaknya seperti tindakan yang memasukkan diri kita sendiri atau menjeburkan diri kita sendiri terhadap masalah atau permasalahan. Tetapi sebenarnya bukanlah seperti itu. Memang sudah menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Kita mengerti kemudian bahwa keputusan Paulus untuk pergi ke Yerusalem justru membuatnya dibawa ke rumah, dan di sana ia menjadi saksi Kristus dalam cara yang berbeda untuk menjangkau banyak orang termasuk para penguasa di sana. Jadi marilah kita melangkah dan bertindak dalam iman dengan mengikuti panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh peka dan taat pada suara Roh Kudus, dan siap menghadapi konsekuensi dari kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari kita tetap tekun dalam melayani Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya dengan secara total, dan mempercayai Tuhan Yesus dalam segala situasi yang mungkin akan kita hadapi. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, dan Roh Kudus akan memampukan diri kita untuk menggenapi segala rencana-Nya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit renungan-Mu daripada firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan lancar. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, berikan kelancaran dalam kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi ini hingga malam hari nanti kami kembali tidur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.